Udara Lembang pagi itu terasa sejuk dan bersih. Kabut tipis menggantung di antara barisan pohon pinus yang berjajar rapi, menutupi sebagian punggung gunung Tangkuban Perahu di kejauhan. Di balik kabut itu, hamparan kebun kopi milik warga tampak seperti permadani hijau yang membentang, dihiasi rumah-rumah kecil berdinding kayu dan genting berlumut. Asep menatap kebun miliknya dari beranda rumah, cangkir kopi hitam mengepul di tangan. Ia bukan petani biasa. Di era ketika banyak orang beralih ke kafe modern dan bisnis daring, Asep tetap bertahan menanam kopi secara tradisional. Ia percaya, kopi terbaik tumbuh dari tangan yang sabar dan tanah yang diberkati. Namun beberapa tahun terakhir, keberuntungan seakan menjauh. Hujan yang tak menentu, tanah yang makin tandus, dan harga biji kopi yang anjlok membuat hidupnya berat. Di kejauhan, ia bisa melihat truk pengangkut milik juragan besar lewat setiap pagi, membawa hasil panen melimpah, sementara gudangnya sendiri nyaris kosong. Pagi itu Asep tak tahu bahwa secangkir kopi yang ia nikmati adalah yang terakhir sebelum aroma tanah kabut dan heningnya kebun Cikole berubah menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih pahit dari kopi itu sendiri. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pinus yang menjulang di lereng Cikole. Udara pagi menusuk kulit, lembab dan segar, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi khas daun kopi. Di kejauhan, suara kendaraan wisatawan dari arah Lembang terdengar samar. Mobil-mobil dengan plat luar kota melintas menuju kebun stroberi, tempat camping atau kafe-kafe baru yang kini bertebaran di tepi jalan. Bagi sebagian orang, Lembang sudah berubah jadi destinasi wisata modern. Tapi bagi Asep, lelaki berusia 40-an dengan kulit gelap terbakar matahari, Lembang tetap tanah perjuangan. Setiap pagi sebelum matahari naik, ia turun ke kebunnya di belakang rumah. Sekitar 2 hektar tanah miring, dengan pohon-pohon kopi yang ditanam ayahnya puluhan tahun lalu. Asep menatap hamparan kebunnya dari pinggir pematang. Daun-daun kopi tampak layu, sebagian berlubang dimakan hama. Di beberapa pohon, bunga kopi berguguran sebelum sempat jadi buah. Ia mengelus batang pohon yang kering sambil menghela napas pelan. Kayak orang tua ya, gumamnya pelan. Butuh disayang terus biar kuat. Dari kejauhan suara tawa anak kecil terdengar. Raffi, anak semata wayangnya, berlari-lari di antara pohon kopi sambil membawa ranting kayu seperti pedang. Di belakangnya Nani, sang istri, berdiri di beranda rumah kecil mereka, memanggil agar Raffi tidak jauh-jauh. "Raffi, jangan lari ke bawah. Nanti jatuh nak," seru Nani dengan logat Sunda yang lembut. Asep tersenyum tipis melihat keduanya. Raffi adalah alasan utama kenapa ia masih bertahan menjadi petani. Meski hasil panen menurun, Asep tetap yakin kopi adalah warisan terbaik yang bisa ia berikan untuk anaknya nanti. Tapi belakangan semua terasa makin berat. Beberapa tahun terakhir, banyak petani di desanya menjual lahan ke investor dari kota. Sebagian diubah jadi glamping area, sebagian lagi jadi kafe bertema kopi hutan. Asep tak bisa menyalahkan mereka. Harga tanah tinggi dan hidup di kampung tak lagi menjanjikan. Namun setiap kali ada orang menawarinya menjual kebun, Asep selalu menjawab sama, "Tanah ini peninggalan bapak saya. Biar saya mati di sini pun tak apa." Sayangnya, idealisme tak bisa membayar beras. Beberapa minggu lalu, Asep mengirimkan contoh biji kopi kering ke salah satu kafe besar di Lembang. Ia berharap bisa jadi pemasok tetap, seperti tetangganya Dadan yang kini terkenal dengan merek kopinya sendiri, Kopi Pinus Cikole. Dadan dulunya petani biasa, tapi dalam 2 tahun terakhir ia berubah drastis, punya truk gudang baru, dan bahkan membuka kedai kopi kecil di pinggir jalan. Asep sempat berpikir, mungkin Dadan hanya lebih rajin, tapi dalam hati, ia merasa ada yang janggal. Pagi itu Asep baru saja selesai menjemur kopi di halaman ketika seorang kurir datang membawa paket kecil. Isinya surat dari pemilik kafe tempat ia menawarkan kopinya. Surat itu singkat dan formal. "Terima kasih atas sampel kopi yang dikirim. Setelah kami uji, kualitas biji kurang stabil dan cita rasanya tidak konsisten. Kami belum bisa bekerja sama untuk saat ini." Asep membaca surat itu berulang kali. Kata-kata tidak konsisten terasa seperti ejekan. Ia menatap biji-biji kopi di tampahnya. Beberapa menghitam, sebagian pecah. Ia tahu kualitasnya menurun, tapi tak punya uang untuk pupuk atau pestisida baru. Padahal dulu kopi ini disukai orang Bandung, keluhnya sambil duduk di tangga.
Nani datang membawa teh hangat. Sudah, jangan dipikirin terus, Sep. Nanti rezeki datangnya dari jalan lain. Kalau nggak ada panen, nggak ada jalan nih, balas Asep dengan nada letih. Raffi butuh bayar sekolah bulan depan. Uang dari mana? Nani diam, menunduk. Ia tahu suaminya sudah berusaha keras. Sejak harga kopi anjlok, Asep sering bekerja sambilan. Kadang jadi pemandu wisata kebun, kadang bantu ngangkut kayu. Tapi hasilnya tetap tak cukup. Menjelang sore, Asep mengantarkan karung kopi kering ke pengepul di pasar bawah. Saat tiba, ia melihat Dadan sedang berbincang dengan pembeli dari luar kota. Penampilannya kini jauh berbeda. Kemeja rapi, sepatu bersih, dan tangan selalu memegang ponsel. Sep, lama nggak kelihatan, sapa Dadan ramah. Asep tersenyum kikuk. Iya, panen lagi jelek dan hama makin parah. Dadan tertawa kecil. Kopi sekarang nggak bisa cuma ngandelin kerja keras, Sep. Harus tahu caranya biar tanah patuh. Kadang ada yang bantu dari bawah. Asep mengerutkan dahi. Dari bawah maksudnya? Nanti aja. Nggak enak ngomong di sini. Malam Jumat nanti mampir ke warung Kang Dudung. Ada yang mau aku tunjukin, jawab Dadan. Nada suaranya setengah berbisik, tapi matanya penuh arti. Asep hanya mengangguk pelan, meski hatinya tak nyaman. Kalimat ada yang bantu dari bawah bergema terus di kepalanya saat ia berjalan pulang. Ia tahu Dadan bukan tipe orang yang suka bercanda tentang hal mistis. Malamnya setelah Raffi tidur, Asep duduk di beranda memandangi lampu-lampu kecil dari villa di kejauhan. Lembang memang sudah berubah. Tempat yang dulu hanya dihuni petani kini dipenuhi wisatawan, kafe modern, dan deru mobil dari kota. Tapi di balik gemerlap itu, Asep merasa tanahnya seolah menyimpan sesuatu yang diam tapi hidup. Ia menyesap kopi buatannya sendiri. Rasanya pahit, getir, dan anehnya. Seperti ada aroma tanah basah yang terlalu kuat. Asep mengernyit menatap cangkir itu lama. Kopi ini kayak punya rasa marah, gumamnya pelan. Di dalam rumah, Raffi tiba-tiba menjerit kecil dalam tidurnya. Nani berlari ke kamar, memeluk anaknya yang menggigil. Raffi mimpi apa, nak? Anak itu membuka mata separuh dan berbisik lirih. Raffi lihat anak kecil main di kebun buah. Tapi nggak punya bayangan. Asep tertegun. Ia menatap keluar jendela, ke arah kebun yang diselimuti kabut. Untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu bergerak cepat di antara batang kopi. Bayangan kecil yang berlari tanpa suara. Tapi saat ia mengedip, semuanya hilang. Dan di udara yang dingin itu aroma kopi yang pahit tadi mendadak berubah jadi lebih manis, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Langit Lembang malam itu kelabu pekat. Angin membawa aroma tanah basah dari arah hutan pinus, menggulung kabut tebal yang turun lebih cepat dari biasanya. Hujan rintik-rintik jatuh di atap seng, menimbulkan suara seperti ribuan jemari kecil mengetuk-ngetuk dunia dengan sabar. Asep menatap kosong ke arah kebun dari berandanya yang basah. Lampu-lampu villa di kejauhan tampak buram tertutup kabut. Ia baru saja menghitung sisa uang yang ada di dompetnya, tak sampai 100.000. Sementara bayangan tagihan listrik, uang sekolah Raffi dan cicilan pupuk menari di pikirannya tanpa ampun. Udah jam 9. Nggak tidur, Sep? Tanya Nani dari dalam rumah. Suaranya lembut tapi mengandung kekhawatiran. Sebentar lagi. Aku mau ke warung dulu cari rokok. Udah malam begini, hujan juga. Cuman sebentar. Ia mengambil jaket lusuh dan payung hitam. Saat melangkah keluar, Nani memandang punggungnya yang menjauh tanpa banyak bicara. Sejak beberapa hari lalu, Asep sering murung. Ia tahu suaminya terlalu keras pada diri sendiri. Terlalu gengsi untuk mengakui bahwa hidup mereka sedang benar-benar sulit. Warung Kang Dudung terletak di ujung jalan tanah, tak jauh dari pertigaan menuju kebun pinus. Lampu bohlam kuning menggantung di terasnya. Berayun pelan diterpa angin. Di dalam hanya ada 3 orang. Kang Dudung sang pemilik, seorang sopir truk yang sedang menyeruput kopi, dan Dadan yang duduk di sudut dengan rokok menyala dan senyum lebar. Sep, kirain nggak jadi datang, seru Dadan begitu melihatnya. Asep menutup payung, duduk di seberang. Ya, kebetulan lewat sini juga. Mau ngopi dulu? Kang Dudung menghampiri, meletakkan 2 gelas kopi hitam panas. Uapnya mengepul naik, bercampur dengan aroma tajam dari biji kopi sangrai yang baru digiling. Beberapa menit mereka bicara ringan tentang hujan yang tak kunjung reda, jalanan macet karena wisatawan, dan harga pupuk yang terus naik. Lalu seperti menunggu waktu yang pas,
Dadan mendekatkan tubuhnya sedikit. Asep, katanya pelan. Kamu masih mau terus begini aja. Panen jelek, harga kopi jatuh, utang makin numpuk. Asep hanya menatap gelasnya. Kalau ada yang bisa bantu, aku udah lakuin dari dulu. Dan Dadan tersenyum tipis. Aku dulu juga ngomong gitu. Ia menunduk memainkan sendok di cangkirnya. Sampai akhirnya aku diajarin satu cara. Cara biar tanah mau bekerja buat kita. Asep menoleh, alisnya berkerut. Maksudnya apa? Pupuk baru? Bukan. Dadan menggeleng pelan. Ini bukan soal pupuk, Sep. Ini soal izin. Izin? Izin dari yang punya tanah ini sebelum kita lahir. Hening sesaat. Hujan di luar makin deras. Memukul atap warung seperti ribuan batu kecil. Sopir truk di meja sebelah keluar. Menyisakan mereka berdua. Asep tertawa hambar. Kamu ngomong kayak dukun aja, Dan. Percaya nggak percaya itu urusan kamu. Tapi kamu lihat sendiri kan kebunku sekarang kayak apa? Asep menatapnya lama. Ia memang melihat Dadan. Yang dulu hidup pas-pasan kini panennya selalu bagus. Biji kopinya disukai pembeli kota, bahkan punya gudang sendiri. Cuma, apa hubungannya sama izin itu? Ritual kecil aja, kata Dadan tenang. Di hutan pinus, kita cuma minta izin supaya tanah mau subur lagi. Nggak ada darah, nggak ada tumbal. Cuma doa dan sesajen kecil. Itu aja. Asep diam. Dalam pikirannya, kata ritual langsung menimbulkan bayangan seram. Tapi kata tanah subur lebih kuat menembus rasa takut itu. Kalau cuma doa dan sesajen, kenapa nggak disuruh semua orang aja? Tanya Asep akhirnya. Dadan menatap lurus ke matanya. Karena nggak semua orang pantas dikasih tahu. Yang nggak percaya, yang nggak bakal dikasih hasil. Yang setengah hati, malah bisa kena. Ucapan itu membuat Asep menggenggam cangkirnya lebih erat. Tangannya dingin. Ia mencoba tertawa kecil untuk menutupi kegelisahan. Dan kamu yakin ini bukan tipu-tipu? Aku cuma butuh panen bagus, bukan mainan mistis. Sep, Dadan mendekat. Aku ini teman kamu dari kecil. Kamu pikir aku tega nipu kamu? Aku cuma mau bantu. Aku tahu kamu orang baik. Tapi hidup baik aja kadang nggak cukup buat dapat rezeki. Kata-kata itu menancap dalam. Asep tak membalas. Ia menatap keluar jendela. Melihat kabut menutupi lampu jalan, di benaknya terbayang wajah Nani dan Raffi, anaknya yang sebentar lagi harus bayar sekolah. Istrinya yang selalu menahan cemas di balik senyum. Kalau aku ikut, aku harus ngapain? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dadan tersenyum tipis puas. Datang aja Jumat malam nanti. Di hutan pinus arah utara, dekat batu besar yang mirip kepala kerbau. Nanti ada orang yang mimpin, namanya Ki Darsa. Orang pintar? Bisa dibilang begitu. Dia tahu cara bicara sama penunggu tanah. Asep menelan ludah. Ada sesuatu di nada Dadan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia mencoba menepisnya. Dan kalau aku udah minta izin terus, tanahmu bakal beda. Subur lagi. Hasil panen naik. Uang ngalir. Cuma itu. Bayarnya cuma niat dan keberanian. Enggak lebih. Keduanya diam lama. Di luar petir menyambar sebentar. Menerangi wajah Dadan yang terlihat aneh di bawah cahaya kuning warung. Seperti ada bayangan lain menempel di belakangnya. Tapi saat Asep berkedip, bayangan itu hilang. Dadan menepuk bahunya sebelum berdiri. Pikirin aja dulu. Tapi kalau kamu beneran mau balik nasib, jangan datang dengan ragu. Yang ragu nggak bakal dikasih apa-apa. Ia membayar kopi, lalu melangkah keluar ke tengah hujan tanpa membuka payung. Asep memandanginya dari jendela. Dadan berjalan santai di bawah derasnya hujan, seolah air tak menyentuh tubuhnya. Dari kejauhan langkahnya hilang ditelan kabut, meninggalkan jejak samar di tanah yang perlahan terhapus hujan. Warung kini kosong. Kang Dudung sudah menutup pintu, menyisakan Asep sendirian dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Ia menatap cangkir itu lama, melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaan air hitam. Minta izin pada penunggu tanah. Kalimat itu berputar di kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Jalan setapak licin, kabut makin pekat, tapi entah kenapa langkah Asep terasa ringan, atau mungkin pikirannya yang mulai terlepas dari nalar. Malam itu, sebelum tidur ia berdiri di depan jendela, menatap kebun yang gelap tertutup kabut. Di antara suara hujan, samar-samar ia mendengar sesuatu, seperti tawa kecil dari arah ladang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Asep membiarkan dirinya percaya bahwa mungkin memang ada sesuatu di tanah itu yang menunggu izin untuk dibangunkan.
Udara malam di Cikole terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di rumah Asep baru menunjukkan pukul 10 malam ketika suara motor Dadan berhenti di depan rumah. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang menusuk hidung. Nani sudah tidur bersama Raffi di kamar, sementara Asep duduk di kursi kayu gelisah. Dari balik jendela, ia melihat Dadan mengenakan jaket hitam tebal. Wajahnya separuh tertutup masker. "Udah siap?" tanya Dadan ketika Asep keluar. Asep hanya mengangguk pelan, membawa karung kecil berisi segenggam tanah dari kebunnya. Permintaan aneh dari Dadan yang katanya syarat awal. Motor mereka melaju perlahan menembus kabut menuju arah utara, melewati jalan menanjak menuju hutan pinus Tangkuban Perahu. Lampu motor menembus kabut seperti pisau tipis, memperlihatkan jalan berbatu dan genangan air yang berkilat. Tak ada suara selain dengung mesin dan desis angin. Pohon-pohon pinus di kiri kanan menjulang tinggi, seperti bayangan raksasa yang memerhatikan dari kejauhan. Sesekali, terdengar bunyi burung malam memecah kesunyian. Sekitar 30 menit kemudian mereka berhenti di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Ada batu besar di sana, bentuknya aneh, seperti kepala kerbau menghadap ke barat. Di sekitar batu, 4 lilin kecil sudah menyala melingkar di atas tanah yang disebar bunga melati. "Dia sudah datang," bisik Dadan Asep menoleh. Dari balik pepohonan, seorang lelaki tua muncul perlahan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang sampai bahu. Matanya tajam tapi tenang. Ia mengenakan baju hitam lusuh dan membawa kendi tanah liat. Lelaki itu berhenti di depan mereka, tersenyum samar. "Ini Asep?" Suaranya parau tapi tegas. Haki, ini yang saya bilang mau minta izin ke tanahnya," jawab Dadan. Ki Darsa menatap Asep dari kepala hingga kaki. Tatapannya lama, seperti menembus daging. "Kamu bawa tanahnya?" Asep mengangguk menyerahkan karung kecil itu. Ki Darsa membuka karung, mencium isinya sejenak, lalu menuangnya ke dalam kendi bersama beberapa helai rambut dari kantong kecil di sakunya. "Tanahmu sudah haus," gumamnya. "Dan kamu datang dengan niat. Itu sudah cukup." Asep hanya bisa diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Dalam hati ia masih ragu, antara takut dan penasaran. Tapi saat menatap sekeliling, ia sadar bahwa jalan untuk kembali sudah tertutup kabut. Ki Darsa menyalakan dupa, lalu memejamkan mata. Bau harum kemenyan bercampur melati memenuhi udara, membuat kepala Asep sedikit pening. Dadan duduk bersila di samping batu, wajahnya khusyuk seolah sudah terbiasa. "Setiap tanah punya penunggu," ucap Ki Darsa perlahan, suaranya dalam dan serak. "Kita hanya tamu di atas punggung mereka. Kalau kita minta izin dengan benar, mereka bantu. Tapi kalau sombong, mereka ambil semuanya." Asep menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" Ki Darsa membuka mata, menatapnya tajam. "Nanti, setelah aku selesai membaca doa, kamu harus tanam kendi ini di tanah kebunmu, tepat di tengah di bawah pohon yang paling tua. Jangan bilang siapa-siapa, bahkan istrimu. Setelah itu biarkan 7 hari tanpa diganggu. Dan setelah itu, lihat sendiri hasilnya." Ki Darsa mulai merapalkan mantra. Suaranya rendah, seperti desahan angin yang berputar di antara pohon. Lilin-lilin di sekeliling batu bergoyang, meski tak ada angin kencang. Dari arah hutan terdengar suara burung hantu bersahutan, lalu diam mendadak. Asep menatap ke bawah. Tanah di sekitar batu tampak lembab, seperti baru digali. Ia memegang lututnya, berusaha menahan rasa dingin yang merayap sampai ke tulang. Tiba-tiba di sela mantra, ia mendengar suara lain. Lembut seperti anak kecil sedang tertawa. Pelan, lalu makin jelas. Tawa itu datang dari belakang, lalu berpindah ke kanan kemudian ke kiri, berputar seolah mengelilingi mereka. Asep mendongak. "Ki, ada suara anak kecil." Suaranya gemetar. "Diam," potong Ki Darsa cepat. "Jangan bicara apapun. Itu yang datang menerima permintaanmu." Tawa kecil itu berubah menjadi bisikan. Asep tak bisa menangkap kata-katanya, tapi terasa seperti suara yang langsung menyentuh dadanya. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin membasahi punggung. Ia menunduk dan sekejap merasa sesuatu bergerak di bawah tanah. Cepat, kecil tapi nyata. Seperti tangan mungil yang menyentuh pergelangan kakinya. Ia ingin berdiri, tapi Dadan menahan bahunya. "Jangan bergerak. Diam aja, Sep." Ki Darsa menghentikan mantranya. Ia menengadahkan tangan ke langit. "Sudah datang," katanya lirih. "Sekarang giliranmu." Asep maju perlahan. Ki Darsa memberikan kendi tanah liat
yang telah diisi tanah dan rambut. Bawa ini, kubur di tanahmu malam ini juga. Jangan lupa, 7 hari kamu diam. Apapun yang terjadi di kebunmu, jangan disentuh. Asep menerima kendi itu dengan kedua tangan. Saat menyentuh permukaannya, kendi itu hangat seolah menyimpan bara kecil di dalam. Ia menatap Ki Darsa yang tersenyum samar. Mulai malam ini kamu sudah diizinkan. Jangan ingkar. Saat mereka hendak pergi, kabut makin tebal. Asep menoleh sebentar ke arah batu besar itu. Sekilas ia melihat sesuatu, sebuah bayangan kecil seperti anak-anak duduk di atas batu sambil mengayun-ayunkan kaki. Tapi ketika ia mengedip, bayangan itu lenyap. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari berangkat. Dadan tak banyak bicara. Hanya sebelum berpisah di depan rumah, ia berkata pelan, "Ingat Sep, jangan ragu. Tanahmu udah nerima kamu. Sekarang tinggal kamu yang harus nerima balik." Asep mengangguk tanpa menjawab. Ia berjalan masuk ke kebun belakang rumah dengan kendi di tangan. Kabut masih tebal. Suara serangga nyaris tak terdengar. Ia menggali tanah di bawah pohon kopi tertua, pohon yang ditanam almarhum ayahnya dulu. Tanah terasa basah dan lembek, seperti menyembunyikan sesuatu di dalam. Asep meletakkan kendi itu, menimbunnya pelan. Saat tanah terakhir menutup, angin berhembus kencang dan entah kenapa, ia mendengar tawa kecil itu lagi. Jauh, tapi jelas. Ia menatap ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi perasaannya berkata lain. Ada yang menatap balik dari balik kabut. Sesuatu yang kecil, cepat dan tak terlihat. Asep bergegas masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi sebelum ia mematikan lampu, ia menoleh sekali lagi ke arah kebun. Di antara kabut putih, ia yakin melihat sepasang mata kecil berkilat seperti pantulan cahaya. Lalu menghilang begitu saja. Malam itu Asep tidur dengan dada berdebar, tanpa tahu bahwa sejak kendi itu ditanam, tanah di kebunnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Pagi di Cikole kembali berbalut kabut tipis. Tapi kali ini kabut itu tak lagi membawa hawa muram seperti sebelumnya. Di tengah hamparan hijau kebun kopi milik Asep, daun-daun tampak lebih segar, batangnya lebih kokoh, dan buah-buah kopi yang menggantung di cabang tampak merah ranum, lebih cepat matang dari biasanya. Hanya butuh 2 minggu setelah malam ritual itu, keajaiban mulai tampak. Pohon-pohon kopi yang tadinya layu dan hampir mati, kini tumbuh lebat, seolah-olah tanahnya mendapat kekuatan baru. Bahkan beberapa batang yang dulu dianggap tak produktif, kini dipenuhi buah sampai ke pucuk. Asep berdiri di tengah kebun sambil mengusap peluh di dahi, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia memetik 1 buah kopi, menimangnya di tangan lalu mencium aromanya. Aneh, gumamnya. Cepat banget matangnya. Tapi kegembiraannya menelan segala rasa ragu. Ia tersenyum lebar, memanggil istrinya yang sedang menjemur pakaian. "Nani, lihat ini. Kopi kita jadi lebat, Nani." Nani menatap dari jauh, sedikit bingung tapi ikut tersenyum. "Alhamdulillah, Kang. Mungkin musimnya lagi bagus." Hari itu juga Asep langsung memanggil beberapa tetangganya untuk membantu memanen. Suara tawa dan obrolan terdengar di antara pepohonan. Kantong demi kantong penuh buah kopi menumpuk di pinggir jalan kebun. Semua berjalan lancar, dan dalam hitungan hari gudang penyimpanan miliknya yang dulu kosong kini penuh sesak. Pembeli pertama datang seminggu kemudian. Seorang penadah dari Bandung yang dulu sempat menolak kopinya, kini datang lagi dengan nada ramah. "Kualitasnya bagus, Sep. Warnanya merata, bijinya padat. Saya ambil semua kalau kamu mau." Asep tertawa lepas. Ia menepuk bahu pembeli itu dengan semangat. "Silakan Kang, ambil aja. Panen masih banyak di belakang." Uang kontan berpindah tangan hari itu juga. Nani memandang dengan mata berkaca-kaca. Setelah sekian lama hidup pas-pasan, akhirnya rezeki seperti berpihak pada mereka. Namun malamnya, ketika Asep dan Nani sedang menjemur hasil kopi di teras, Nani tiba-tiba menutup hidungnya. "Kang, kamu cium gak?" Asep berhenti mengaduk biji kopi. "Cium apa?" "Biji kopinya, Kang, kok bau amis kayak darah." Asep mendekat, mencium tumpukan biji yang baru dipetik pagi tadi. Sekilas memang ada aroma aneh. Bukan seperti bau kopi yang biasa, tapi lebih seperti bau besi basah bercampur tanah. Tapi ia menepis perasaan itu cepat-cepat. "Mungkin masih lembab aja, Nani. Besok juga hilang kalau udah dijemur." Nani tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi sepanjang malam ia merasa tak nyaman. Suara langkah kecil di luar rumah membuatnya beberapa kali menengok ke jendela. Ia pikir mungkin hewan,
Tapi langkah itu ritmis, seperti langkah anak-anak yang sedang bermain di tanah basah. Keesokan paginya, Asep menemukan sesuatu di kebunnya. Jejak kaki kecil, berukuran seperti kaki anak-anak, tapi tanpa alas. Jejak itu muncul di sekitar pohon tempat ia menanam kendi beberapa minggu lalu. Tanah di sana masih sedikit gembur, dan jejak itu tampak jelas mengarah ke tengah kebun. Lalu menghilang begitu saja. Asep berjongkok, menyentuh bekas jejak itu. Siapa yang main ke sini, gumamnya. Tapi tak ada tanda-tanda orang. Semua tetangga sibuk di kebun masing-masing. Dan anak-anak biasanya bermain di lapangan dekat masjid, bukan di kebun kopi. Saat ia berdiri, angin berhembus pelan. Daun-daun pinus bergetar, dan entah kenapa Asep seperti mendengar suara tawa kecil yang samar di antara desir angin itu. Sekejap ia terdiam, menatap ke arah hutan yang membatasi kebunnya. Tapi yang terlihat hanya kabut dan bayangan pepohonan. Hari berganti hari, panen terus melimpah. Pembeli berdatangan silih berganti, membawa uang tunai dan janji kerja sama baru. Kehidupan keluarga Asep berubah cepat. Mereka membeli sepeda motor baru, memperbaiki atap rumah, bahkan memasang televisi layar datar, barang yang dulu hanya bisa mereka lihat di rumah Dadan. Namun di tengah kebahagiaan itu, Raffi mulai berubah. Anak laki-laki berusia 7 tahun itu kini sering bermain sendirian di kebun belakang. Awalnya Asep dan Nani mengira ia hanya menikmati udara segar, tapi kemudian Raffi mulai bicara sendiri. Suatu sore saat Nani sedang menyapu halaman, ia mendengar suara anaknya dari arah kebun. "Iya, sini main lagi besok ya." Nani menoleh. "Raffi, ngomong sama siapa, nak?" Raffi menoleh sambil tersenyum. "Sama teman baru, Bu, namanya Ijul." "Ijul? Anak siapa? Dari mana?" "Asirais. Dia tinggal di kebun. Katanya suka main di tanah yang bapak tanam waktu malam." Nani merinding. Ia menatap ke arah kebun, tapi tak ada siapa-siapa. Daun-daun kopi bergoyang pelan di terpa angin, dan dari kejauhan samar-samar terdengar tawa kecil. Suara yang hampir sama dengan yang pernah didengar Asep dulu. Malamnya, Nani bercerita pada suaminya tentang teman baru Raffi. Asep hanya tertawa kecil. Paling juga anak-anak. Imajinasi tinggi. Dulu waktu kecil aku juga sering ngobrol sama teman yang gak kelihatan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada yang tak beres. Beberapa hari kemudian, hal aneh lain terjadi. Ketika ia memetik kopi di kebun tengah, ia melihat bayangan kecil melintas di sela pohon. Gerakannya cepat, seperti anak kecil berlari, tapi begitu Asep menoleh tak ada siapapun di sana. "Raffi," panggilnya, tak ada jawaban. Ia menatap tanah. Lagi-lagi ada jejak kaki kecil basah menuju ke arah hutan. Ketika malam tiba, Asep terbangun karena mendengar suara benda jatuh di dapur. Ia turun perlahan, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di lantai dapur ada bekas lumpur. 2 jejak kaki kecil yang baru saja mengering menuju ke arah pintu belakang. Ia membuka pintu, dan dari kebun suara tawa anak kecil terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Asep berdiri di ambang pintu, menatap ke arah pohon kopi yang paling tua, tempat ia mengubur kendi itu. Kabut tipis menggantung di atasnya, dan sesaat ia merasa seperti melihat sesuatu berdiri di sana. Sosok kecil, mungkin setinggi lutut orang dewasa, memandangnya tanpa bergerak. Asep memejamkan mata, berkedip cepat, dan sosok itu hilang. Ia mengusap wajahnya, meyakinkan diri bahwa ia hanya lelah. Tapi saat menutup pintu, tawa kecil itu terdengar lagi. Pelan, seolah menertawakan seseorang yang baru saja membuat perjanjian tanpa membaca syaratnya. Keesokan harinya, hasil panennya semakin banyak. Tapi untuk pertama kalinya, Asep tak merasa gembira. Setiap biji kopi yang ia pegang kini terasa dingin dan licin di tangannya. Seperti baru saja disentuh sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Sudah hampir sebulan sejak kebun kopi Asep kembali hidup. Daun-daun hijau berkilau saat terkena sinar pagi, dan aroma tanah basah selalu memenuhi udara setelah hujan semalam. Di mata warga sekitar, Asep kini menjadi contoh keberhasilan. Banyak yang datang bertanya tentang cara merawat kopi, tapi Asep hanya menjawab dengan senyum samar. Rahasia alam. "Kang, rejeki mah udah ada jalannya." Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang mengganjal. Bukan pada panennya, tapi pada anaknya sendiri. Raffi belakangan sering menghabiskan waktu di kebun sendirian. Kadang pagi-pagi,
Kadang menjelang sore ketika kabut mulai turun. Dari dapur, Nani sering melihat tubuh kecil anaknya berlari di antara batang-batang kopi, tertawa seperti sedang bermain petak umpet dengan seseorang. "Raffi," panggilnya suatu kali dari jendela. "Main di sini aja, nak. Nanti jatuh di kebun." "Tapi Raffi lagi main sama Dio, Bu," seru Raffi sambil tertawa. "Dio anak siapa?" Raffi berhenti sebentar, lalu menjawab ringan, "Teman baru. Dio tinggal di kebun. Katanya dia suka kopi juga." Nani terdiam. Ada hawa dingin aneh yang merayap di tengkuknya. Ia mencoba tertawa kecil untuk menepis rasa tidak enak. "Oh iya? Jangan jauh-jauh ya. Nanti bapak marah kalau kamu injak pohon yang belum dipetik." "Enggak kok, Bu. Dio malah yang ngajarin Raffi manjat pohon tinggi." "Manjat?" seru Nani panik. Tapi saat menatap lagi ke kebun, Raffi hanya berdiri sendiri di antara pohon kopi, menatap ke udara kosong, tertawa-tawa seolah ada seseorang di sampingnya. Malamnya, Nani menceritakan hal itu pada Asep. "Raffi suka main di kebun sama temannya, Dio namanya," kata Nani sambil melipat baju. Asep yang sedang menghitung uang hasil penjualan kopi hanya mengangkat alis. "Anak kecil mah begitu, Nani. Imajinasi tinggi. Mungkin karena dia sering sendirian, makanya bikin teman khayalan. Tapi aku takut, Kang. Kadang dia ngomong kayak bener-bener ngobrol sama orang, sambil ketawa terus diam lama kayak lagi dengerin." Asep tersenyum menenangkan. "Udahlah, jangan kebanyakan mikir aneh-aneh. Raffi itu cuma butuh teman. Lagian kita juga jarang ngajak dia main. Kasihan kalau dimarahin." Nani terdiam tapi rasa khawatirnya tak hilang. Keesokan harinya saat hujan turun deras sejak siang, Raffi duduk di ruang tamu dengan pensil warna dan buku gambar di depannya. Nani menyiapkan teh hangat sambil memperhatikan anaknya yang sibuk menggambar. "Gambar apa, nak?" tanya Nani lembut. "Dio," jawab Raffi tanpa menoleh. "Dio kayak apa?" Raffi diam sejenak, lalu menunjukkan gambarnya. Di atas kertas itu, ada dua sosok anak kecil sedang berdiri di kebun. Yang satu jelas Raffi, dengan senyum lebar dan rambut acak-acakan. Yang satunya lagi lebih samar, garis wajahnya tak jelas, matanya besar, dan anehnya, sosok itu tak memiliki bayangan di bawah kakinya. Sementara Raffi punya Nani menatap gambar itu lama. "Kok Dio nggak ada bayangannya, nak?" Raffi menatap ibunya sebentar, lalu menjawab datar, "Karena Dio bilang dia nggak suka cahaya. Katanya cahaya bikin dia panas." Nani tercekat. Ia berusaha tersenyum. "Oh, gitu. Tapi kalau panas nanti Dio masuk angin." Raffi tertawa kecil. "Dio nggak bisa sakit, Bu. Dio bilang dia udah lama nggak hidup kayak manusia." Kalimat itu membuat Nani spontan merinding. Ia menatap wajah anaknya yang polos, lalu cepat-cepat mengambil gambar itu dan menaruhnya di atas meja. "Udah ya, makan dulu. Nanti teh kamu dingin." Raffi hanya mengangguk dan berlari ke dapur. Tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda, seolah ia tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sore berikutnya seorang tetangga, Bu Yaya, mampir untuk membeli sedikit biji kopi hasil panen. Saat menunggu Asep di rumah, ia bercerita sambil menyeruput teh. "Tadi saya lewat kebun belakang, Nani. Saya lihat Raffi main sama siapa gitu. Kayak anak kecil juga, tapi larinya cepet banget." Nani spontan menoleh. "Cepet gimana maksudnya, Bu?" "Ya, kayak bayangan aja. Saya pikir saya salah lihat. Soalnya waktu saya panggil, cuman Raffi yang nengok. Anak satunya hilang gitu aja." "Nggak tahu kemana," Nani memucat. Bu Yaya yakin lihat dua orang. Yakin. Satunya kecil banget, mungkin seumuran Raffi. Tapi anehnya pas kena matahari sore bayangannya nggak kelihatan. Makanya saya pikir mungkin cuman khayalan." Nani tak sanggup menjawab. Ia hanya memandangi kebun di luar jendela, tempat Raffi biasa bermain. Daun-daun kopi bergoyang pelan diterpa angin, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Malamnya, Raffi kembali bercerita tentang Dio. "Bu, Dio tadi ajarin Raffi cara main petak umpet yang nggak bisa dikalahin, katanya riang." "Oh ya? Gimana caranya?" tanya Nani pura-pura tertarik. "Dio bilang kalau mau menang harus sembunyi di bawah tanah. Tapi Raffi belum bisa, soalnya katanya belum diizinin." Nani menelan ludah. "Di bawah tanah?" "Iya, Dio tinggal di sana. Tapi katanya nanti kalau Raffi udah besar bisa ikut." Kali ini Nani tak sanggup lagi tersenyum. Ia langsung memeluk anaknya erat. "Udah ya, nak, jangan main sama Dio dulu. Main sama ibu aja besok." Raffi diam lalu berbisik di telinganya. "Dio nggak suka kalau ibu larang."
Katanya Dio marah kalau ibu ngomong gitu. Suasana hening seketika. Nani melepaskan pelukannya perlahan, menatap mata anaknya. Tapi Raffi hanya tersenyum seperti biasa. Senyum polos yang justru membuat hatinya bergetar. Keesokan paginya, Asep menemukan sesuatu lagi di kebunnya. Di dekat pohon kopi tertua, tempat ia dulu menanam kendi, tanahnya tampak tergali sedikit, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam. Dan di atas tanah itu, ada mainan kecil dari kayu menyerupai boneka tanpa wajah. Asep memungutnya menatap lama. Dari arah rumah terdengar tawa Raffi yang sedang bermain, dan di sela tawa itu terdengar suara lain, lebih kecil, lebih pelan, seolah datang dari arah kebun. Dua tawa yang tidak seharusnya terdengar bersamaan. Asep menatap tanah di kakinya, merasakan angin dingin menelusup ke sela-sela jari. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa teman kecil yang disebut anaknya mungkin benar-benar ada. Dan mungkin bukan sekadar teman. Kabut cikol turun lebih cepat dari biasanya malam itu. Udara dingin menggigit kulit, membuat Asep harus mengenakan jaket tebal meski hanya duduk di teras. Di depannya segelas kopi hitam mengepul samar. Tapi aroma khasnya kini tak lagi menenangkan seperti dulu. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada kebun, tapi juga pada rumahnya sendiri. Suatu pagi, ketika ia memeriksa kebun di dekat pohon kopi tertua, Asep menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di antara akar pohon, ada benda yang separuh muncul dari tanah. Botol kecil dari tanah liat sama persis dengan yang ia tanam saat malam ritual bersama Ki Darsa dulu. Botol itu kini retak, pecah di bagian leher, dan dari dalamnya keluar aroma anyir yang menusuk hidung. Ya Allah, Asep berbisik mundur selangkah. Di bagian pecah botol itu terlihat semacam rambut hitam kusut, masih lembab seolah baru dikeluarkan dari tanah. Ia menatap sekeliling, angin diam, daun-daun pinus tak bergerak. Namun dari arah belakangnya, seolah ada suara kecil berbisik pelan. Suara yang ia kenal, suara yang dulu hanya terdengar di mimpinya. Asep, suara itu lembut, seperti anak kecil memanggil. Tapi dalamnya ada nada yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan suara ranting patah jauh di dalam hutan. Sejak itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah. Malam pertama, ketika Asep sedang menghitung hasil kopi di gudang belakang, tumpukan karung di sudut ruangan tiba-tiba bergerak sendiri. Ia pikir itu tikus, tapi kemudian karung itu bergeser pelan, jatuh satu persatu hingga biji kopi tumpah ke lantai. Suaranya keras berderak seperti hujan batu. Asep berdiri kaku. "Siapa di sana?" Suaranya menggema. Tapi yang menjawab hanya suara biji kopi bergulir. Ia menunduk untuk mengambilnya. Dan saat itu, di antara biji-biji kopi yang berjatuhan, ia melihat sesuatu. Jejak kaki kecil berlumur tanah yang basah, menapak di atas lantai gudang. Jejak itu muncul satu persatu, seperti sedang berjalan, lalu menghilang di arah pintu keluar. Asep menelan ludah. "Raffi?" panggilnya pelan. Tapi ketika ia berlari keluar, halaman rumah kosong hanya kabut bergelayut di udara. Malam berikutnya, gangguan itu semakin parah. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara tawa anak kecil di dalam kamar. Tawa itu lembut, tapi terasa terlalu dekat. Ia membuka mata menatap sekeliling, dan di ujung ranjang, tepat di sisi kaki, ia melihat sesuatu bergoyang pelan. Sebuah bayangan kecil duduk membelakangi dirinya, mengayun-ayunkan kaki di tepi ranjang. Bayangan itu tak punya bentuk jelas, tapi terlihat seperti anak kecil berambut acak. Ketika Asep berusaha memanggil nama anaknya, bayangan itu menoleh perlahan, dan di balik kepalanya yang menunduk, tak ada wajah. Hanya hitam pekat, seolah kosong. Asep sontak bangkit menarik selimut, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia menyalakan lampu, bayangan itu sudah tak ada. Di lantai hanya tersisa segenggam biji kopi, dan di antaranya beberapa butir tampak basah seperti tetesan darah segar. Ia memandanginya lama, napas tersengal, sebelum terdengar suara pintu kamar Raffi terbuka. Anak kecil itu berdiri di ambang pintu, menatap Asep dengan mata setengah terbuka. "Bapak, kenapa?" tanyanya pelan. Asep menelan ludah mencoba tersenyum. "Gak apa-apa, nak. Mimpi aja." Raffi memiringkan kepala. "Dio bilang bapak takut." Asep tercekat. "Apa?" "Dio bilang bapak udah janji, tapi lupa ngasih sesuatu."
Asep tidak menjawab. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat, menahan gemetar di dada. Tapi bahkan saat ia menutup mata, tawa kecil itu kembali terdengar. Pelan seperti bisikan di telinganya. Keesokan harinya, kabar buruk datang dari pasar. Dadan, tetangga sekaligus orang yang dulu membawanya ke ritual, meninggal dunia pagi itu. Truk yang ia kendarai terguling di jalan menurun menuju Lembang. Yang membuat orang-orang heran, tak ada bekas rem, tak ada benturan dengan kendaraan lain. Truk itu seperti sengaja menabrak jurang, padahal Dadan dikenal sebagai sopir yang hati-hati. Asep mendengar kabar itu dari Pak RW. "Aneh, Sep," katanya pelan di depan rumah. Katanya waktu dievakuasi, mata Dadan kebuka lebar tapi bola matanya putih semua. Gak ada hitamnya. Asep tercekat. "Putih semua?" "Iya. Orang-orang pada bilang mungkin dia kena serangan jantung atau ketakutan waktu nyetir. Gak ada yang tahu pasti." Sejak itu Asep tak bisa tenang. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya ia sering melihat Dadan berdiri di pinggir kebun, menatapnya dengan mata kosong. Kadang Dadan berbicara, tapi suaranya bukan suara manusia. "Giliranmu, Sep. Sekarang giliranmu." Setiap kali bangun keringat dingin membasahi tubuhnya. Nani menyadari perubahan suaminya. "Kang, kamu kenapa akhir-akhir ini? Mukamu pucat terus. Jangan-jangan kamu kecapekan." Asep hanya menggeleng. "Gak apa-apa, Nani, cuman susah tidur aja. Tiap malam kamu kebangun, kadang ngomong sendiri." "Aku takut, Kang." Asep memegang tangan istrinya erat. "Kalau ada apa-apa jangan keluar malam-malam ya. Tutup pintu rapet. Jangan biarkan Raffi main di kebun lagi." Nani menatap suaminya dengan bingung. "Ada apa sebenarnya, Kang?" Asep tak menjawab. Ia menatap ke arah kebun di luar jendela, di mana angin berhembus pelan membawa suara lirih. Tawa yang dulu ia dengar di hutan, tawa anak kecil yang kini seolah tak pernah pergi. Malam itu, Asep kembali ke gudang, berniat memeriksa biji kopi yang akan dikirim esok pagi. Tapi begitu membuka pintu, bau amis langsung menyambutnya. Ia menyalakan lampu, dan jantungnya serasa berhenti. Semua karung kopi terbuka. Biji-biji kopi berserakan di lantai, tapi warnanya bukan coklat seperti biasa. Sebagian berubah menjadi kehitaman, dan di beberapa karung terlihat noda merah seperti darah menetes dari dalam. Asep mundur, tubuhnya lemas. Dari balik karung yang terbuka, ia melihat sesuatu bergerak, cepat, kecil seperti tangan mungil yang menarik biji kopi ke arah kegelapan. Lampu berkedip 2 kali, lalu padam. Dalam kegelapan itu, suara tawa anak kecil bergema. Semakin lama semakin keras. Asep menutup telinganya, menunduk, berdoa sekuat tenaga. Tapi doa itu terasa hampa, seperti suaranya tak keluar dari mulut. Ketika lampu menyala kembali, gudang sudah sunyi. Hanya tersisa segenggam kopi di lantai, basah dan berbau amis. Di antara biji-biji itu, ada satu rambut panjang terjebak di antaranya. Hitam dan dingin saat disentuh. Asep menatapnya, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Dari kejauhan di balik kabut kebun, terdengar tawa kecil yang menjawabnya. Tawa itu sama seperti dulu, tawa anak kecil tanpa bayangan, yang kini tak hanya menunggu di tanah, tapi sudah masuk ke dalam hidupnya. Beberapa hari setelah kematian Dadan, hidup Asep berubah menjadi serangkaian malam tanpa tidur. Ia mulai mengurung diri di rumah, jarang turun ke kebun, dan lebih sering duduk diam di teras menatap kabut cikole yang menggantung di sela-sela pinus. Setiap hembusan angin membawa aroma tanah basah yang aneh. Kadang tercium amis, kadang seperti kopi basi yang tercampur darah. Nani memperhatikan suaminya dengan cemas. "Kang, kamu gak ke kebun hari ini?" Asep hanya menggeleng. "Biarin aja dulu, aku mau nunggu orang." "Orang?" "Ki Darsa," jawabnya pelan. Sejak botol itu muncul dan hal-hal aneh terjadi, Asep mencoba mencari Ki Darsa, sang dukun tua yang memimpin ritual di hutan pinus waktu itu. Ia butuh jawaban. Yuseu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan sore itu, ketika matahari hampir tenggelam, sosok Ki Darsa benar-benar datang. Pria tua itu muncul di jalan tanah depan rumah, membawa tongkat bambu dan tas anyaman dari rotan. Matanya cekung, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi langkahnya tenang. Ia berhenti di depan pagar menatap Asep lama. "Tanahmu sudah mulai menuntut," katanya lirih tanpa basa-basi. Asep menelan ludah, tubuhnya menegang. "Menuntut apa, Ki?" Ki Darsa berjalan pelan ke arah beranda, duduk tanpa diundang.
Kamu menanam janji di tanah itu, Sep. Janji nggak cuma tentang hasil panen, tapi tentang keseimbangan. Setiap yang tumbuh subur, ada yang harus layu. Setiap yang diberi makan harus memberi makan kembali. Asep bingung. Maksudnya? Ki Darsa memandang lurus ke matanya. Pesugihan tanah bukan cuma soal uang. Itu perjanjian hidup. Kamu minta tanah memberi rezeki, maka tanah juga akan meminta bagian dari hidupmu. Asep menggeleng, suaranya gemetar. Aku nggak tahu, Ki. Waktu itu Ki cuma bilang tanam botol, kasih rambut sama doa. Nggak pernah bilang harus kasih tumbal. Ki Darsa menarik napas panjang. Orang yang datang padaku biasanya tahu risikonya. Tapi kamu cuma dengar separuh. Ia menatap ke arah kebun, lalu menambahkan dengan suara berat, tanah itu lapar, Sep. Kalau nggak dikasih makan, dia akan ambil sendiri apa yang dia mau. Asep merasakan hawa dingin menjalar di punggung. Apa yang dimau tanah itu, Ki? Ki Darsa diam sejenak sebelum menjawab pelan. Sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang lahir dari darahmu sendiri. Kata-kata itu menancap di kepala Asep seperti paku. Ia ingin marah, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kak, Ki, nggak mungkin. Aku nggak mau kasih siapa-siapa. Ki Darsa hanya berdiri perlahan, memegang tongkatnya. Kamu bisa menolak, tapi perjanjian udah jalan. Dadan juga dulu keras kepala. Dia pikir bisa bohongi tanah. Sekarang kamu lihat sendiri hasilnya. Asep menatap Ki Darsa dengan mata merah. Ki, tolong hentikan ini. Aku nggak mau ikut lagi. Ki Darsa menatapnya lama, kemudian berkata lirih, kalau mau putus, kamu harus berani ngasih balik semua yang sudah kamu ambil. Tapi kamu udah minum dari tanah itu, Sep. Udah terlalu dalam. Sebelum Asep sempat bertanya lagi, Ki Darsa sudah berjalan menjauh, menyelinap di antara kabut senja yang makin tebal, dan dari kejauhan suaranya terdengar sayup, seperti datang dari arah hutan. Kalau tanah lapar, jangan biarkan dia datang sendiri, Sep. Karena kalau dia yang datang, dia nggak cuma makan tanahmu. Malamnya Raffi demam tinggi, tubuh kecilnya panas seperti bara, bibirnya kering, dan matanya terus bergerak di balik kelopak. Nani panik, mencoba memanggil bidan desa, tapi bahkan obat penurun panas tak memberi efek apa-apa. Raffi terus mengigau dalam tidurnya, berkeringat dingin. Daehu, jangan pergi. Dia tunggu aku, katanya pelan, sesekali tertawa kecil di antara napasnya yang berat. Asep berdiri di sisi ranjang, menatap anaknya dengan wajah pucat. Raffi, nak, bangun, ini bapak. Tapi anak itu hanya menggumam. Tangannya terulur ke udara seperti sedang mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat. Malam makin larut. Nani menangis di pojok kamar, sementara Asep duduk di lantai memegangi kepala. Di luar angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang semakin kuat. Kadang-kadang terdengar suara langkah kecil di sekitar rumah. Cepat, ringan, seolah anak kecil berlari di halaman. Asep bergegas ke jendela, membuka tirai, tapi yang ia lihat hanya kebun kopi yang diterpa cahaya bulan pucat. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Di antara pohon-pohon kopi, ada sosok kecil berdiri diam, menatap ke arah rumah. Tubuhnya seperti anak kecil, tapi kulitnya pucat keabu-abuan dan matanya kosong. Sosok itu mengangkat tangan pelan, seolah menyapa. Dan dari arah tempat Raffi tidur, terdengar suara kecil memanggil, Dio. Asep menutup tirai cepat-cepat. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap istrinya yang masih memeluk anak mereka, lalu berlari keluar rumah. Begitu sampai di kebun, tanah di bawah kakinya terasa hangat, bukan dingin seperti biasanya. Ia berjalan pelan ke arah tempat botol dulu dikubur. Tanah di sana tampak retak, seolah baru digali. Dari dalam celah kecil itu, keluar uap tipis seperti napas. Asep berlutut, berusaha menutup celah dengan tangannya. Tapi tanah itu bergerak sendiri, menggembung seperti sedang bernafas. Dari dalamnya terdengar suara lirih, beri aku yang lahir dari darahmu. Asep menjerit mundur terjatuh di tanah. Ia berlari kembali ke rumah dengan tubuh gemetar, napas terengah-engah. Tapi ketika sampai di depan pintu, ia mendengar suara tawa kecil dari dalam kamar Raffi. Suara tawa dua anak. Yang satu tawa Raffi, yang satunya bukan. Pagi datang dengan langit abu-abu. Raffi masih terbaring lemah. Tubuhnya dingin tapi wajahnya terlihat damai, seperti habis bermain lama. Nani tertidur di sampingnya karena kelelahan. Asep duduk di luar rumah, menatap kebunnya yang berkabut. Di bawah sinar tipis matahari pagi, ia melihat sesuatu di antara barisan pohon kopi.
Jejak-jejak kecil, seolah dua anak berjalan berdampingan, meninggalkan bekas kaki di tanah lembab. Jejak itu berhenti di tengah kebun, tepat di tempat tanah kemarin retak. Di sana tanahnya kini sudah tertutup kembali, tapi di atasnya tumbuh satu tunas baru. Daunnya hijau mengilap, dan dari batangnya menetes cairan berwarna merah gelap, seperti darah yang baru keluar dari luka. Asep menatapnya lama, lalu menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Ya tahu kini perjanjian itu belum selesai, tanah sudah memilih tumbalnya, dan waktunya hanya tinggal menunggu. Sejak malam ketika Kidarsa muncul, rumah Asep tak pernah benar-benar tenang lagi. Angin yang berembus dari arah kebun selalu membawa suara, kadang tawa, kadang bisikan samar memanggil nama Raffi. Setiap malam, Nani terbangun karena mendengar suara langkah kecil berlari di sekitar dapur. Namun setiap kali mereka periksa, tak ada apa-apa selain lantai dingin dan jejak kaki mungil yang basah oleh tanah. Raffi masih terbaring sakit. Sudah seminggu lebih, tubuhnya panas dan matanya memerah seperti terbakar. Ia jarang bicara, hanya sesekali tersenyum tipis sambil berbisik nama yang membuat Asep ketakutan. Dia mau main lagi, Pak. Suatu sore saat Nani pergi ke warung untuk membeli obat, Asep duduk di samping ranjang anaknya. Ia menyentuh dahi Raffi, lalu berbisik lirih, "Nak, kalau kamu dengar Bapak, jangan main sama Dio lagi ya. Dia bukan teman kamu." Raffi tak membuka mata, tapi bibirnya bergerak pelan. Dio bilang, "Bapak udah janji. Kalau Bapak lupa, Dio marah." Darah Asep serasa berhenti mengalir. "Janji apa, Nak?" Dio bilang, "Bapak janji kasih sesuatu yang paling Bapak sayang, karena tanah udah kasih banyak," katanya. Asep memegang tangan anaknya yang dingin. "Bapak nggak janji begitu, Nak. Bapak cuma pengen kerja keras biar kita bisa hidup enak." Raffi membuka matanya sedikit, menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Tapi Dio udah nunggu di kebun. Malam itu, Asep tak tidur. Ia duduk di depan jendela, menatap kebun yang diterangi cahaya bulan. Angin berembus pelan, membuat dedaunan bergoyang seperti berbisik. Tapi di antara bayangan batang-batang kopi, Asep melihatnya lagi, sosok kecil berdiri di tengah kebun, menatap rumahnya. Kali ini lebih jelas, tubuh anak kecil tanpa baju, kulitnya keabu-abuan, matanya hitam legam, dan kepalanya sedikit miring seperti boneka rusak. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumah. Lalu tanah di sekitarnya bergetar pelan, seolah ada sesuatu di bawahnya yang hidup dan sedang bangun. Asep menutup jendela dan berlari ke kamar. Ia berlutut di samping ranjang Raffi, mengguncang bahu anaknya. "Nak, bangun, jangan dengar suara Dio, jangan keluar ya, Nak." Tapi Raffi tetap diam, hanya tersenyum samar dalam tidurnya. Pagi berikutnya, Asep memutuskan pergi ke pesantren kecil di pinggir Lembang. Ia menemui Ustadz Hasan, seorang tokoh agama yang dikenal sering membantu warga yang diganggu hal-hal gaib. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Asep menceritakan semuanya. Dari ritual di hutan, botol tanah, hingga Raffi yang sakit, Ustadz Hasan mendengarkan dengan tenang. "Kamu sudah mengikat perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari Allah, Sep. Itu bukan sekadar pesugihan, itu penyerahan diri." Asep menunduk, tangannya gemetar. "Tapi saya nggak tahu, Ustaz. Saya pikir cuma buat keberkahan tanah." "Keberkahan nggak datang dari kuburan dan botol tanah, tapi dari doa dan kerja. Sekarang, kamu harus putus perjanjian itu sebelum sesuatu yang kamu cintai diambil." Asep menatap Ustaz Hasan penuh harap. "Caranya, Ustaz, datang ke tempat kamu pertama kali menanam botol itu. Bawa air wudu dan bacalah doa. Tapi ingat, tempat itu sekarang bukan milikmu lagi. Mereka akan marah kalau kamu datang tanpa izin." "Kalau mereka marah?" Ustaz Hasan menatap tajam. "Jangan sendirian." Malam itu Asep membawa 2 botol air wudu, sepotong kain putih dan lampu senter. Ia memaksa Nani dan Raffi tetap di rumah, meski istrinya menangis menahan. "Kang, jangan pergi malam-malam begini. Kalau aku nggak pergi, mereka bakal ambil Raffi, Nani." "Siapa mereka, Kang?" Asep menatap mata istrinya. Suaranya pecah. "Yang kamu kira cuma mimpi. Yang kamu kira cuma tawa anak kecil di kebun itu. Mereka nyata, Nani." Ia meninggalkan rumah tanpa menoleh. Langkahnya berat tapi hatinya penuh tekad. Sampai di kebun, kabut sudah turun, menebal seperti dinding. Pohon-pohon pinus bergoyang, dan suara jangkrik lenyap.
terganti oleh desir halus yang terdengar seperti bisikan. Asep menyalakan senter, menyorot tanah di bawah pohon tempat botol dulu dikubur. Tanahnya bergelombang, seperti bernafas. Asep berlutut, meneteskan air wudhu ke tanah, lalu membaca doa dengan suara bergetar. Ya Allah, aku mohon ampun. Aku mohon ampun atas kesalahanku, atas dosa yang kubuat tanpa tahu. Tapi semakin lama ia membaca, semakin keras tanah itu bergetar. Dari sela-sela retakan, muncul uap tipis, lalu suara kecil yang familiar. Janji nggak bisa dibatalkan, Bapak. Asep menoleh cepat. Sosok anak kecil itu berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Matanya hitam seperti arang, giginya kecil-kecil tapi tajam, dan tubuhnya kotor oleh tanah. Dio, Asep berbisik. Anak itu melangkah maju. Tanah lapar, Bapak. Dio lapar. Asep mundur, menumpahkan air di tangannya. Tapi anak itu menghilang begitu saja, digantikan suara tawa yang menggema di seluruh kebun. Tanah di bawah kakinya pecah, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan kecil yang mencoba menarik pergelangan kakinya. Ia berteriak, melepaskan diri, lalu berlari ke rumah secepat mungkin. Ketika sampai, pintu rumah terbuka lebar. Nani berteriak dari dalam kamar. Asep berlari masuk dan melihat Raffi berdiri di tengah ruangan. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke arah jendela. Raffi, seru Asep. Anak itu menoleh pelan. Bapak pulang, Is. Ayo nak, sini sama Bapak. Raffi tersenyum kecil. Dia udah di luar. Dia bilang waktunya makan. Asep menatap keluar jendela, dan di sana, di kebun yang diterangi bulan, puluhan bayangan kecil berlarian. Semua seperti anak-anak, tapi tubuh mereka kotor, pucat, dan beberapa bahkan tak punya wajah. Mereka bergerak cepat, mendekat ke rumah dari segala arah. Asep menutup pintu, menahan dengan tubuhnya. Nani menjerit ketakutan, memeluk Raffi yang kini menangis. Tapi dari bawah lantai kayu, terdengar suara ketukan pelan, seperti jari-jari kecil yang mengetuk-ngetuk dengan sabar. Tok, tok, tok. Suara itu makin cepat, makin keras, hingga akhirnya satu papan lantai retak, dan dari celahnya muncul tangan kecil berwarna abu-abu meraih udara. Asep mengambil parang yang tergantung di dinding dan menebas tangan itu. Tapi darah yang keluar bukan merah, melainkan hitam kental seperti lumpur. Tangan itu menghilang, namun suara tawa anak-anak kini terdengar di seluruh rumah. Raffi menutup telinganya, menangis. Bapak, tolong Dio berhenti. Dio bilang Bapak bohong. Pi Asep berteriak. Aku nggak bohong, aku cuma pengen hidup tenang. Dari balik dinding, suara anak-anak menjawab serempak. Kalau pengen tenang, kasih yang kamu cintai. Cahaya lampu padam seketika. Gelap menelan seluruh rumah. Asep hanya bisa memeluk Raffi erat. Sementara dari luar suara langkah-langkah kecil semakin dekat, mengelilingi rumah dari segala arah. Sampai akhirnya, suara pintu depan terbuka perlahan, disertai satu tawa kecil yang familiar. Tawa Dio. Malam itu langit lembang merah kehitaman, seolah api tersembunyi di balik kabut. Rumah Asep sudah seperti benteng terakhir. Semua jendela tertutup, semua lampu padam kecuali lentera kecil di dekat tempat tidur Raffi. Namun cahaya lentera itu malah membuat bayangan-bayangan aneh di dinding, seperti tangan-tangan mungil yang menari, melambai lalu menghilang. Asep duduk di lantai, memeluk parang tumpul di dadanya. Nani berdoa terus-menerus sambil menggenggam tasbih. Di luar suara angin tak terdengar seperti angin lagi, lebih seperti bisikan anak-anak yang saling memanggil nama mereka di antara deru pinus. Pa, Dio nunggu di luar, bisik Raffi lirih, matanya terbuka tapi kosong. Enggak nak, jangan lihat keluar. Bapak di sini. Dio bilang tanah udah lapar, Dio mau pulang. Asep menelan ludah. Hatinya digempur ketakutan yang bercampur rasa bersalah. Ia mencoba menenangkan diri dengan doa yang pernah diajarkan Ustaz Hasan. Tapi tiap kali ia menyebut nama Tuhan, rumah seperti bergetar pelan, seolah sesuatu di bawah lantai marah mendengarnya. Nani menatap suaminya. Kang, ini gara-gara apa sih? Kenapa mereka ganggu Raffi? Asep menunduk, menitikkan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Aku udah janji sama tanah, Nani. Aku pikir cuma buat panen, tapi ternyata tanahnya minta balasan. Wajah Nani memucat. Astagfirullah. Jadi semua ini
Asep memotong cepat. Aku nggak tahu, Nani. Aku nggak tahu bakal begini. Tiba-tiba, semua gelas di dapur pecah bersamaan. Suaranya memantul ke seluruh rumah. Lentera bergoyang hebat, lalu padam. Gelap total. Dari luar terdengar langkah-langkah kecil mendekat. Bukan satu, tapi puluhan. Seperti barisan anak-anak yang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Suara mereka bergema lembut, menyanyikan sesuatu dengan nada aneh, mirip tembang Sunda lama yang liriknya terpotong-potong. Tanah lapar, darah manis, yang lahir harus kembali. Nani menjerit dan memeluk Raffi erat. Asep berdiri, menyalakan senter mengarahkannya ke jendela. Dalam cahaya redup, tampak puluhan sosok kecil berdiri di kebun kopi. Mereka diam menatap rumah dengan mata kosong. Beberapa tersenyum. Salah satu di antaranya melangkah maju. Dio anak itu berbeda malam ini. Tubuhnya tampak lebih besar, matanya bersinar merah samar. Dia berhenti di depan pagar, lalu berbicara tanpa membuka mulut. Suaranya menggema langsung di dalam kepala Asep. "Bapak, tanah udah bayar banyak buat Bapak. Sekarang gantiannya." Asep berteriak, "Ambil aku, jangan anakku." Tawa kecil menggema dari segala arah. "Bapak nggak bisa tukar janji. Yang diminta tanah cuma yang lahir dari darahmu." Tiba-tiba Raffi menjerit keras. Tubuhnya melengkung, lalu jatuh pingsan. Dari dadanya keluar suara detak ganda, seperti dua jantung berdetak bersamaan. Nani panik menangis memanggil namanya. Asep mengangkat anaknya, mengguncang tubuh kecil itu. Namun suhu Raffi terus menurun. Dalam keputusasaan, Asep berlari keluar rumah membawa Raffi di pelukannya. Kabut menelan mereka berdua. Nani mengejar, tapi pintu depan seolah tertutup sendiri, mengurungnya di dalam. Di kebun, suara tanah seperti hidup, gemeretak, berdenyut di bawah kaki. Pohon-pohon kopi bergoyang walau tak ada angin. Di tengah kebun, tepat di tempat botol dulu dikubur, terbentuk pusaran tanah yang bersinar samar kehijauan. Dio berdiri di tepi pusaran, tersenyum lebar. "Bapak bawa janji Bapak sendiri," katanya pelan. Asep menatap ke sekeliling, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. "Aku nggak mau lagi. Aku udah cukup kaya, cukup panen, cukup dosa. Janji nggak bisa dicabut," jawab Dio. "Kalau nggak, tanah lapar terus. Nanti yang lain datang." Dari balik kabut bermunculan sosok-sosok lain. Bayangan anak-anak yang lebih tua. Beberapa tampak seperti orang dewasa dengan wajah hancur, mata kosong, tubuh meneteskan lumpur. Mereka mengelilingi Asep perlahan. Asep berlutut sambil menatap langit. "Ya Allah, kalau ini balasan buat aku, ambil aku aja. Jangan dia." Langit bergemuruh, petir menyambar jauh di puncak gunung. Pusaran tanah berhenti berputar sesaat. Sosok Dio menunduk, seolah mendengar sesuatu. Tiba-tiba tanah di bawah Asep mereka mengeluarkan cahaya menyilaukan. Ia memeluk Raffi erat-erat. Matanya terpejam, tubuhnya diguncang hebat oleh angin yang berputar seperti topan kecil. Dari dalam pusaran itu terdengar jeritan, bukan jeritan kesakitan, tapi seperti seruan kemarahan yang ditahan bertahun-tahun. Lalu semuanya berhenti. Ketika Asep membuka mata, kabut menghilang. Dio dan bayangan-bayangan itu lenyap. Pusaran tanah tertutup rapat, seperti tidak pernah ada. Di pelukannya, Raffi masih pingsan, napasnya tersisa tipis. Ia menangis terseduh mencium kening anaknya. "Bapak di sini, Nak. Bapak nggak biarin siapapun ambil kamu." Dari kejauhan terdengar suara Nani memanggil. Asep menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu langit Lembang terlihat jernih. Hanya sinar bulan yang redup menyinari daun-daun kopi yang basah. Namun ketika ia berdiri hendak kembali ke rumah, tanah di tempat ia berpijak terasa berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak di bawah sana. Satu kalimat terlintas di kepalanya. Suara yang entah datang dari siapa. Setiap janji yang pecah akan ditagih dengan waktu. Asep menatap kebun yang kini tampak tenang, tapi hatinya tahu, harga yang harus ia bayar belum selesai. Ia sudah melawan, tapi tanah belum menyerah. Keesokan harinya, warga menemukan Asep duduk di beranda rumah dengan Raffi di pangkuannya. Anak itu sudah sadar, tersenyum lemah. Namun di antara akar pohon kopi yang paling tua, seseorang melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Sepasang jejak kaki kecil menurun ke dalam tanah, dan di ujungnya secangkir kopi masih mengepul tanpa pemilik. Sudah 3 tahun berlalu sejak malam itu, Cikole perlahan berubah. Sebagian kebun kopi kini menjadi villa dan glamping wisata. Jalan beraspal baru menembus hutan pinus.
dan suara musik dari kafe-kafe kecil sering terdengar sampai tengah malam. Namun di sudut timur kampung, ada sebidang tanah yang dibiarkan kosong. Kebun kopi yang tak pernah lagi disentuh siapapun. Itu bekas ladang milik Asep. Warga menyebutnya kebun mati karena tak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana, meskipun tanahnya masih subur. Pohon-pohon kopi yang dulu lebat kini kering, daun-daunnya hitam dan berguguran. Anehnya, meski kering, dari kejauhan kebun itu selalu tampak basah, seolah baru saja disiram hujan yang hanya turun di situ. Orang-orang masih mengingat bagaimana Asep ditemukan pagi hari di beranda rumah, memeluk anaknya Raffi, yang masih lemah tapi selamat. Setelah hari itu, Asep tak pernah bicara banyak. Ia hanya bilang pada warga, tanahku sudah kenyang, lalu pergi entah kemana. Sebagian bilang dia pindah ke Garut. Sebagian lagi percaya ia memilih tinggal di pondok pesantren untuk menebus dosanya. Nani dan Raffi tetap di rumah lama mereka. Hidup sederhana dengan menjual gorengan dan kopi bubuk sisa panen terakhir. Anak itu kini tumbuh menjadi remaja pendiam. Setiap sore, ia duduk di beranda menatap kebun kosong itu selama masih menunggu sesuatu. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan kabut mulai turun, seorang lelaki tua datang ke warung Nani. Wajahnya asing tapi matanya tajam dan senyumnya lembut. Ia memesan secangkir kopi hitam. "Ini kopi dari ladang sebelah ya, Bu?" tanyanya perlahan. Nani terdiam sesaat, lalu menjawab hati-hati, "Dulu iya, Pak, tapi sekarang ladangnya sudah lama nggak dipetik." Lelaki itu tersenyum samar. "Sayang sekali. Dulu kopi dari Cikole punya cita rasa tanah yang jujur. Sekarang rasanya beda, seperti ada rahasia yang disembunyikan." Nani menatapnya heran. "Bapak tahu banyak soal kopi ya?" "Sedikit." Lelaki itu menyesap kopinya, lalu menatap lurus ke arah kebun kosong di seberang jalan. "Saya juga dulu kenal sama yang punya ladang itu. Petani keras kepala tapi hatinya bersih." Nani menatap wajahnya lekat-lekat, tapi sebelum sempat bertanya, lelaki itu sudah bangkit berdiri. Ia meninggalkan uang di meja dan berkata pelan, "Kalau tanah sudah diberi makan, jangan ditinggalkan kelaparan. Rawat dengan doa bukan dengan darah." Lalu ia berjalan pergi ke arah kebun. Langkahnya tenang tapi tak terdengar suara sedikit pun. Nani berlari keluar hendak memanggilnya, tapi lelaki itu sudah menghilang di antara kabut pinus. Malamnya, angin kembali bertiup dari arah kebun mati. Aroma kopi tercium samar, bercampur bau tanah basah. Raffi yang sedang belajar di meja kecil mendongak, matanya menerawang. "Ibu," katanya pelan, "ada yang panggil namaku dari kebun." Nani segera menutup jendela. "Jangan dengar, Nak. Udah malam." Tapi Raffi tetap menatap keluar. Di balik kabut, ia melihat siluet seorang lelaki berdiri di antara batang kopi yang kering. Lelaki itu memegang cangkul, mengenakan topi bambu lusuh. Ia tersenyum, senyum yang hangat tapi menyimpan duka yang dalam. "Ayah," bisik Raffi tanpa sadar. Pagi harinya warga geger. Pohon kopi di kebun mati tiba-tiba tumbuh hijau kembali. Penuh daun muda. Tak ada yang tahu kenapa. Tak ada hujan semalam, tak ada tanda siapa pun yang masuk. Tapi di tengah kebun, tanah tampak digali rapi seperti ada seseorang menanam sesuatu. Di atasnya berdiri sebuah batu kecil dengan ukiran sederhana. Tanah akan menumbuhkan apa yang lahir dari keikhlasan. Sejak hari itu, Raffi tak pernah lagi melihat sosok ayahnya dalam mimpi. Kebun itu dibiarkan hidup kembali oleh warga. Namun setiap kali panen pertama tiba, mereka selalu menaruh secangkir kopi hitam di tengah kebun, tanpa gula, tanpa nama, sebagai tanda hormat bagi seseorang yang dulu menukar keserakahan dengan penyesalan. Malam-malam tertentu, jika kabut cukup tebal dan bulan berwarna pucat, beberapa orang mengaku mendengar suara anak kecil tertawa di antara pohon kopi, disusul aroma kopi segar yang terbawa angin. Tapi tak ada yang berani memastikan, karena mereka tahu mungkin itu hanya angin atau mungkin juga tanah sedang mengingat. Kisah ini bukan tentang hantu, tapi tentang manusia yang mencoba melawan batas rezeki. Asep, seperti banyak orang, hanya ingin hidup lebih baik, tapi ketika keinginan menyalip keikhlasan, manusia bisa tersesat bahkan dalam tanahnya sendiri. Pesugihan dalam bentuk apapun selalu menagih sesuatu yang lebih mahal daripada uang, ketenangan hati. Dan seperti tanah di kebun itu, hidup pun akan menumbuhkan apa yang ditanam, apakah itu keikhlasan atau keserakahan.
Cerita petani kopi dan anak kecil tanpa bayangan adalah fiksi. Nama, tempat, dan kejadian yang disebutkan hanyalah hasil imajinasi penulis dan tidak bermaksud menyinggung budaya, mitos, atau individu manapun. Cerita ini dibuat untuk hiburan dan pembelajaran moral, bukan untuk menggambarkan praktik spiritual atau pesugihan nyata.